Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang sholat merupakan wujud konkret perjanjian kita dengan Allah dan Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan beberapa imam ahli hadis lainnya, bahkan dari beberapa sumber sahabat, antara lain dari sumber Abu Buraidah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum aslah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kufur. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama hadis antara lain mengatakan bahwa tipologi manusia, apakah kemudian dia menjadi kufur atau tidak karena meninggalkan sholat, tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, ketika seseorang itu meninggalkan sholat karena dia meyakini bahwa sholat itu tidak wajib dalam Islam, maka perilaku itu bisa menyebabkan seseorang khurud an millah, keluar dari ajaran Islam atau kafir. Tetapi yang kedua, kalau seseorang itu meninggalkan sholat karena kelalaiannya, karena kemalasannya, karena ketidaktahuannya, namun dia tetap yakin bahwa sholat itu merupakan kewajiban, dia tidak sampai khurud an millah, namun dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Dia termasuk murtakibul kabair, pelaku dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kalau melakukan pertaubatan dengan taubatan nasuha. Dia menyesali apa yang sudah terlanjur dia perbuat. Dia komitmen dalam dirinya untuk tidak mengulangi lagi. Dia proaktif, istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Dan bahkan dia kemudian memperbanyak amal soleh. Maka tentu ketika dia sudah rajin melaksanakan sholat, dia pun memperbanyak sholat nawafil, sholat sunnah untuk melengkapi kekurangan dari sholat wajib yang dia lakukan. Karena itulah, kalau seseorang berani meninggalkan sholat, ada persoalan besar dalam kehidupan keberagamaannya. Ada persoalan besar yang terkait dengan bangunan keislamannya. Dan ada persoalan besar yang terkait dengan kualitas iman dan keislamannya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umamah al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la yunqadanna urul Islam urwatan. Sungguh akan tercabut keislaman seseorang setapak demi setapak, setahap demi setahap. Fakullama intaqadat urwatun tathabbatan nasu billati taliha. Maka ketika satu bangunan keislamannya itu tercabut, satu ikatannya itu terurai, maka akan menyebabkan ada yang akan terurai pada aspek-aspek lainnya. Maka di antara yang akan tercabut pertama kali adalah wa awwalahunna naqdan al-hukmu.
yang pertama kali akan tercabut dari bangunan, dari ikatan keislaman seseorang itu adalah naqdul hukmi, tercabutnya hukum. Artinya orang tidak lagi mengindahkan hukum-hukum agama, tidak lagi taat kepada aturan-aturan agama. Kalau itu sudah terjadi, wa akhiruha as-shalah, kemudian ikatan yang terakhir yang akan lepas, yang akan terurai adalah sholat. Ini puncaknya. Maka ketika seseorang berani meninggalkan sholat, berarti dia telah mengalami pada tahapan yang sangat puncak, di mana bangunan dan ikatan keislamannya itu tercabut dari akar-akarnya. Sehingga kalau seseorang itu sudah berani meninggalkan sholat, maka biasanya dan pada umumnya dia akan berani meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Oleh karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita, terutama kepada orang tua, untuk membiasakan, mengajarkan, dan membantu serta mengajarkan anak-anaknya untuk sholat. Mengajak, memerintahkan anaknya untuk sholat sejak sedini mungkin. Ketika berumur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Ketika sudah masuk 10 tahun dia tidak mau sholat, fadribu, maka harus tegas. Karena sholat yang tidak dilaksanakan, tidak diajarkan, tidak dibiasakan sejak dini, terlalu berat untuk mengajarkan, membiasakan pada usia-usia dewasa. Kecuali seseorang itu benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah hadirin dan pemirsa, mari kita pegang teguh sholat kita. Mari kita perbanyak sholat kita. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Dan mari kita mengajak anak keluarga kita agar tetap konsisten dan melaksanakan sholat. Tidak hanya tepat waktu, tetapi kuantitas dan kualitasnya dimaksimalkan. Karena sholat adalah wujud konkret, manifestasi dari janji kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ketika kita masih berada di rahim ibu kita. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Maka ketika kita mengakui dan meyakini Allah sebagai Tuhan kita, maka maknanya salah satunya adalah kita meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Karena itulah kita optimalkan ibadah kita, terlebih lagi ibadah sholat yang merupakan kewajiban rutinitas setiap hari kita. Dengan sholat ini kita akan terjaga, ikatan perjanjian kita akan tetap kokoh. Mari kita pertahankan dan mari kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.